Saya sekarang sedang berada di Kota Langowan, sebuah kota kecil berjarak 55 km dari Kota Manado. Saya akan mengajak teman-teman untuk mengelilingi Langowan. Dan sekarang saya berada di pusat Kota Langowan. Kami melewati Taman Citawaya Langowan, berada di pusat pertokoan Langowan, di mana Taman Citawaya Langowan ini dulunya bagian daripada Pasar Cita, pasar lama di Langowan Kota. Dan setelah perkembangan selanjutnya, pasar sudah berubah, pasar lama, dan ada dibangun pasar baru yang menggantikan pasar lama. Namun pasar lama sampai saat ini tetap berfungsi walaupun lokasinya sudah mengecil. Di tengah kota ini sudah tumbuh banyak sekali pertokoan, di mana pusat pertokoan ini merupakan pusat perdagangan bukan saja di Langowan tapi juga di hinterland Langowan, di daerah sekitar Langowan. Banyak sekali masyarakat dari Reboken, Kakas, Tompaso, Kawangkoan, juga dari Ratahan yang berdagang, berjual beli di tempat ini. Di lokasi pusat kota ini terdapat juga banyak fasilitas seperti bank dan juga jasa-jasa lainnya. Begitu juga dengan kondisi fasilitas jalan yang cukup memadai, di mana dibangun cukup lebar dan kendaraan boleh leluasa untuk lalu lalang. Dan tidak begitu lama lagi kita akan tiba di Gereja Sentrum Langowan. Di Gereja Sentrum Langowan ini merupakan salah satu tempat yang sangat bersejarah dalam penginjilan di Tanah Minahasa, di mana Gereja Sentrum ini merupakan pusat penginjilan yang dilakukan oleh Johann Squarts yang datang di Minahasa pada tahun 1831. Inilah Gereja Sentrum Langowan yang diberi nama juga Gereja Gemim Swas Sentrum Langowan. Di lokasi ini disebut juga sebagai bundaran sentrum, di mana terdapat beberapa persimpangan jalan. Di sini merupakan perempatan jalan ke utara, timur, selatan, dan barat. Dan di sini ada patung Swarts, patung penginjil Swarts yang dibangun oleh masyarakat Langowan untuk mengingat jasa-jasa dari Swarts, di mana Swarts juga meninggalkan aset baik gereja, juga beberapa lokasi tanah yang berdiri sekolah, rumah sakit, kantor jemaat, kantor wilayah, dan juga lapangan sepak bola. Saya sekarang sudah berada di jalan menuju ke Manado. Sama seperti juga di pusat pertokoan, jalan di sini cukup ramai lancar dan memberikan keleluasaan juga bagi masyarakat yang lalu lalang. Di Langowan terdapat 4 kecamatan, yaitu Langowan Utara, Langowan Timur, Langowan Selatan, dan Langowan Barat. Di 4 kecamatan ini terdapat 43 desa. Dan sebagaimana diketahui, Langowan telah diusulkan untuk menjadi daerah otonomi baru, sebagai kota otonom yang baru. Kita akan menuju ke wilayah Pasar Baru, merupakan
pasar terbesar di Minahasa, di mana yang berdagang juga di tempat ini bukan cuma masyarakat Langowan, tapi juga berbagai kalangan dari masyarakat yang ada di seputaran Langowan, seperti Tompaso, Remboken, Kakas, Kawangkoan, juga dari Ratahan, Belang, dan bahkan dari Modo Inding dan berbagai tempat lainnya di Minahasa dan beberapa kabupaten lainnya. Sekarang sudah ada di kompleks Pasar Baru Langowan, di mana pasar ini sangat ramai, terutama di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Saat ini memang lagi kurang ramai karena hari Senin. Jadi inilah wajah Langowan Kota yang sebentar lagi akan menjadi kota otonom. Dalam sejarah, Langowan mulai dikenal di tahun 1600-an. Sebagaimana diketahui dalam perjanjian atau Verbond antara Belanda dengan para pemuka di Minahasa, yaitu perjanjian tanggal 10 Januari 1679, di mana antara Belanda dan masyarakat Minahasa melakukan perundingan bersama dengan menghasilkan satu perjanjian kerjasama antara orang Minahasa dengan pihak Belanda, dan dihadiri oleh beberapa pakasaan atau walak, termasuk di dalamnya pakasaan Langowan yang dalam ejaan lama masih dikenal dengan Langouban. Dalam perkembangan selanjutnya, penyebutan Langowan berubah dari Langouban jadi Langowan, dan arti dari Langowan itu sendiri ada dua versi. Versi pertama berasal dari kata langkou atau sapi hutan, karena dalam sejarah di Langowan dulu terdapat banyak sekali langkou yang kemudian dalam ejaan berubah menjadi Langou atau Langowan. Tetapi dalam versi lain juga menyebut bahwa Langowan berasal dari kata rangou, sebuah tempat yang ada di gereja sentrum sebelum gereja itu berdiri. Ada pohon yang namanya wetes yang berlubang, yang dalam bahasa Tontemboan disebut dengan rangou. Oleh karena itu banyak yang mengatakan Langowan berasal dari kata rangou ini. Perbedaan versi ini memang perlu dikaji kembali. Dan dalam sejarah di Langowan ada beberapa desa yang sudah termasuk desa tua, yaitu desa Palambah, kemudian desa Rumbia, dan juga desa Atep. Di Palambah sendiri terdapat Waruga Toar Lumi Muut yang diyakini merupakan kubur dari nenek moyang orang Minahasa, yaitu Toar dan Limu Muut. Sekarang kita sudah berada di kompleks sekolah, baru saja melewati SMA dan SMK Yadika, dan bersebelahannya di sini adalah Sekolah Menengah Atas Negeri Langowan. Dulunya dikenal dengan SMA Negeri 167, tapi sekarang sudah berubah menjadi SMA Negeri 1 Langowan. Di SMA ini banyak sekali yang
berhasil di dalam studi dan sudah mengabdikan diri di tengah masyarakat, baik sebagai birokrat maupun juga di bidang swasta dan berbagai bidang lainnya. Di sini di Desa Sumarayar merupakan juga tempat kelahiran dari tokoh Minahasa yang juga dikenal sebagai Bupati Minahasa yang bernama Bupati Saerang. Ini rumah tua dari mantan Bupati Minahasa, Saerang. Di Langowan banyak sekali objek-objek juga wisata yang perlu dikelola, seperti air panas Ranolewo, juga perbukitan di kompleks Gunung Kawatak, dan beberapa objek wisata lainnya yang memang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Demikian saya Jeffrey Pai melaporkan dari Kota Langowan.